Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word atau wanita-wanita yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini telah hadir kembali bersama dengan kami, hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa, di mana beliau telah siap untuk memberkati kita semua, tentunya dengan kebenaran firman Tuhan, yang pastinya akan membangun iman kita lebih lagi di dalam Tuhan. Namun sejenak saya akan mengajak kita semua, mari angkat suara kita akan membesarkan dan memuji nama Tuhan. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, hidup kita tak alam tempat. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskan ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, hidup kita tak alam tempat. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebas aku. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin, amin. Oleh hanya kuasa darah anak domba Allah kita dibebaskan, kita diampuni, kita dikasihi, dan kita diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat suara kita lebih lagi, kita akan sembah Tuhan lebih lagi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu menopangku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu dan kami yakin bahwa kasih-Mu begitu dalam buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Engkau tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat untuk menepati setiap janji-janji-Mu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami mau terima kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi kami semua, berikanlah hikmat dan pengertian agar kami dimudahkan untuk bisa mencerna setiap pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi juga hamba-Mu, mudahkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan isi hati-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat langsung saja saya persilakan kepada hamba-Nya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara selama 1 minggu ini? Kita saling mendoakan kita semua selalu baik-baik, sehat-sehat. Dan juga jangan lupa maju terus bersama Tuhan kita. Amin. Kita akan berdoa. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Karena Kau sangat luar biasa baiknya Tuhan. Kau selalu memberikan yang terbaik Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah Engkau sendiri beracara dalam kehidupan kami semua, dalam kehidupan rumah tangga kami, Engkau sendiri yang beracara. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Engkau mempermudah, yaitu kami semua untuk menerima firman-Mu, merangkul firman-Mu, dan juga menjadi pelaku dari firman-Mu. Roh Kudus, silahkan Engkau sendiri mengambil alih segala sesuatunya, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Judul hari ini, yaitu yang gak asing bagi saudara di mana-mana dalam belahan bumi manapun, yaitu mengenai wanita karir. Ya, itu sebuah kadang-kadang orang pikir yaitu karir hanya mereka yang dapat duduk di dalam satu posisi yang tinggi di dalam sebuah pekerjaan atau sebuah kantor. Saya melihat yaitu karir itu apa saja bisa menjadi karir. Apakah seorang penjahit itu karir? Saya mengatakan iya, itu sebuah karirnya dia menjadi seorang penjahit. Apakah orang tukang masak, koki umpamanya, atau membuka restoran, apakah dia berkarir? Saya bilang iya, dia berkarir. Karirnya dia adalah sebagai tukang masak, karirnya dia adalah sebagai tukang cuci, atau binatu, karirnya dia adalah sebagai yaitu tukang jahit. Dari sebab itu, yaitu seringkali orang berpikir gimana ya berkarir, mau kerja apa nggak bekerja? Apa lebih baik saya di rumah ngurus rumah tangga saya? Tapi untuk setiap ibu tunggal, ini yang saya lihat yaitu, karena saya sendiri ibu tunggal yaitu, kalau saya perhatikan yaitu, itu bukanlah sebuah pilihan lagi. Tapi untuk bekerja dan menjadi tulang punggung daripada sebuah keluarga, dan membawa yaitu hasil untuk menghidupi keluarganya, itu adalah sebuah keharusan. Sekali lagi, itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Gambaran seorang ibu yang bekerja seperti saya sendiri waktu anak saya masih kecil ialah pagi-pagi jam 4 kita udah bangun, bener gak? Karena kita bilang, harus buat Tuhan terlebih dahulu, cepat-cepat doa, cepat-cepat baca firman. Jam 5, teng, langsung kita harus siapkan, yaitu untuk bawa makanan buat sarapan, buat anak itu makan sarapan pagi, dan buat anak itu yaitu bawa bekal itu ke sekolah. Setelah itu kita cepat-cepat mandi, cepat-cepat yaitu kita anterin. Biasanya kita mandi duluan, pagi-pagi mandi duluan. Saya selalu kayak gitu, kalau nggak keburu saudara. Jadi begitu anak itu udah selesai, yaitu ada juga ibunya yaitu bisa aja mengantar anaknya, atau bisa juga barengan pergi bersama anaknya. Dropin anaknya di sekolah, dia bekerja, setelah sore hari, dia nggak buang waktu, cepat-cepat pulang. Karena apa? Dia tahu yaitu anaknya menanti di rumahnya. Dan hal itu besok pagi diulang lagi seperti demikian.
Dan itu akan terjadi yaitu berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Dan itu yang membuat yaitu kalau saya mengatakan tanpa kita sadari, yaitu karena kebanyakan kita punya pemikiran bahwa seorang ibu itu adalah di rumah tangga, dalam rumahnya, mengurus anaknya. Tanpa kita sadari kesibukan-kesibukan daripada, terutama kepada ibu tunggal, dia merasa yaitu bersalah dan merasa dia itu seharusnya saya bersama anak-anak saya di rumah. Dan dari sebab itu, yaitu seringkali ibu-ibu tunggal ini, apa yang mereka lakukan, mereka memikul semua beban itu di pundaknya, sambil terus-menerus mempertanyakan kepada diri sendiri, apakah dia melakukan dengan benar, yaitu rumah tangga itu. Apakah dia telah melakukan dengan benar, mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan dia. Ya, tapi kalau saya lihat, mari saudara, kita lihat ya, karena itu adalah sebuah fakta, itu kenyataan kehidupan dalam seluruh dunia ini. Yaitu kalau kita nggak bekerja, seorang ibu tunggal nggak bisa bekerja, dia nggak bisa kasih apa-apa, dia nggak bisa kasih makan anaknya. Bahkan dia tidak bisa menyekolahkan anaknya. Dari sebab itu, saya katakan bekerja atau memiliki sebuah karir itu adalah sebuah keharusan bagi setiap ibu tunggal. Kalau kita lihat ya, di dalam kitab Amsal 31, bagi saudara yang berasa apakah bekerja itu salah apa enggak. Nih, tapi buat kita semuanya, kita pelajari sama-sama. Dikatakan ia, yaitu wanita ini, mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Artinya adalah sebuah kesukaan untuk dia bisa bekerja dengan kedua tangan. Itu saudara, kita harus mengucap syukur. Kita masih bisa bekerja dengan kedua tangan kita, kita masih ada kesehatan. Ayat 14, ia serupa kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Kita bekerja untuk kita dapat menghasilkan makan, bawa makan ke meja untuk anak-anak. 15, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuannya. Itu yang kita lakukan. Pagi-pagi subuh kita udah bangun, anak kita tidur baru kita tidur. 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Aslinya bisa aja pada malam hari dia bisa aja tetap bekerja. Atau pada malam hari dia tetap aja. Berapa banyak dari saudara? Saya percaya kita semua, anak udah tidur kita masih beresin rumah, benar nggak? Kalau nggak kayak kapal pecah, bukan? Dikatakan tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ya, jelas wanita ini bukanlah wanita yang malas, benar nggak? Seperti Amsal 31. Dia adalah seorang yang rajin bekerja. Meskipun tidak dikatakan dia berada di kantor, tapi dia tetap bekerja di ladangnya. Bekerja sesuai dengan kemampuannya. Dan saudara lihat dari hasilnya, bahkan ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Jadi bukan suaminya, tapi dikatakan ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Artinya dia menghasilkan sesuatu tapi waktu dia dapat menghasilkan sesuatu, dia tidak memboroskan. Apa yang dia lakukan, dia investasi lagi membeli sebuah ladang. Dan dari hasil tangannya, kebun anggur itu ditanaminya. Jadi saudara lihat ini luar biasa wanita ini. Dulu saya bilang, oh wanita yang cakap sesuai dengan Amsal 31. Tapi waktu saya baca ini terus, beberapa kali saya bilang, wanita ini nggak main-main ya, saya bilang kayak gitu. Bahkan dia lebih kuat dari saya. Dia bisa melakukan segala sesuatu ini. Saya bilang, wah luar biasa. Tapi kita lihat waktu dia menyerahkan ini adalah wanita sesuai dengan Salomo tuliskan. Itu saat saya percaya dia adalah seorang wanita yang di dalam Tuhan. Makanya dia diberkati oleh Tuhan. Dia membawa hasil yang baik untuk rumah tangganya. Hal yang pertama yang saya bisa berikan kepada saudara adalah kita semua harus menjadi, yaitu mengatur waktu kita dengan baik dan efektif. Ya, dikatakan di Efesus 5 ayat 15 dan 16, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada pada hari-hari yang jahat ini. Jadi kita semua, yaitu pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita harus menyeimbangkan tugas keluarga, tugas tanggung jawab dan pekerjaan kita, sibuk dan produktif. Dengan lain kata, kita harus yaitu pergunakan waktu sebijaksana mungkin, sebaik dan seefektif mungkin. Kalau kita lihat ya, Amsal 31 ayat 15,
ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk isi rumahnya, dan membagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Dan dikatakan juga di sini, ayat 18, ia tahu bahwa pendapatnya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak batam. Jadi artinya, yaitu dia benar-benar sungguh-sungguh dengan teliti dengan waktunya. Dia membagikan waktunya di mana untuk keluarga dia, di mana juga untuk dia melakukan tanggung jawab dia, yaitu sebagai pekerja atau yang membawa yaitu makanan ke dalam rumah tangga dia. Itu perlu yaitu pengelolaan waktu yang sangat bijaksana dan efektif. Beberapa tip yang saya bisa kasih, yang saya sendiri jalankan, yaitu nomor 1, kita menyadari bahwa masa depan kita di tangan Tuhan. Bahwa sebetulnya waktu itu bukan milik kita, sebetulnya waktu itu milik Tuhan ya. Dari sebab itu penting untuk menetapkan prioritas yang jelas. Sehingga kita tidak membuang-buang waktu kepada hal-hal yang kurang penting dan kurang produktif. Jika hari umpamanya kelihatannya kurang waktu, kita minta kepada Tuhan untuk memberikan waktu lebih panjang. Apa yang saya maksud di sini? Yaitu jika kita tahu, seringkali karena kita udah terprogram bukan? Kita habis bangun, kita baca firman, lalu apa yang kita lakukan? Kita mesti menyiapkan yaitu makanan untuk anak kita dan lain-lainnya. Itu sebetulnya begitu kita pagi nih, kita nggak bangun jam 4, artinya kita udah kehilangan yaitu waktu kita bersama Tuhan. Kita tidak membaca firman Tuhan. Jadi dari nomor 1 kita harus prioritaskan. Yaitu nomor 1 dalam kehidupan kita itu apa? Tuhan. Berikan waktu kita nomor 1 kepada Tuhan terlebih dahulu. Berapa capeknya saya, itu yang saya harus lakukan. Berapa capeknya saya, berapa lelahnya saya terus yaitu kasih waktu saya sama Tuhan. Berapa meskipun saya bangun jam 2 pagi, bukan jam 2, saya tidur umpamanya jam 12 malam, jam 2 pagi, tetap itu jam 4 pagi itu waktu saya sama Tuhan. Apapun kesibukan kita, yaitu penting, yaitu sekali lagi membagi waktu kita, yaitu dengan kita tahu prioritasnya ini apa. Setelah Tuhan, prioritas kedua itu apa? Itu mamanya anak kita atau rumah tangga kita. Itu adalah nomor 2 kita, bukan dengan teman kita terlebih dahulu. Ada seorang, dia tuh punya anaknya mempunyai keperluan khusus, tapi sayangnya dia bilang kayak gini, saya udah bosen dah di rumah. Ya udah dia tinggalin anaknya, dia pergi senang-senang, yaitu pergi ke Bandung, dia pergi ke Bali, dia pergi ke ini beneran saudara. Anaknya ditinggal gitu aja saudara, kan nggak masuk akal buat saya, kayak gitu ya. Maksudnya udah pasti kita ya itu, tapi jangan main bleng ditinggal gitu aja, nggak tahu anaknya di mana. Sayang saudara. Jadi itu yang kita harus pastikan, prioritas kita itu apa. Kedua, yaitu apa? Anak saudara, apa teman saudara. Bukan artinya nggak boleh, enggak. Boleh udah pasti. Tapi siapakah prioritas kita? Itu yang kita dahulukan. Ya. Dan setelah itu, karena saya percaya itu Tuhan itu terlebih dahulu. Karena apa ya saudara? Kalau saudara nggak Tuhan lebih dahulu, ini yang saya katakan karena melalui kehidupan saya. Kita pasti kering, kita pasti nggak ada tenaga. Itu karena Tuhan adalah sumber segala sesuatunya. Sama seorang bayi yaitu tali pusatnya kepada induknya, kepada ibunya. Ibu yang memberi makanan, asupan kepada kita. Begitu juga Tuhan. Yaitu dia sumber tali kehidupan kita. Dia memberi kita kekuatan. Karena yaitu kita nggak bisa, apalagi bagi ibu tunggal. Saya bicara mengenai ibu tunggal. Apakah kita bisa datang setiap saat ke tetangga kita, tolongin saya dong? Nggak bisa, saudara. Lama-lama tetangga juga jenuh sama kita. Atau kita mengatakan kepada saudara kita, aduh saya pinjam duit dong. Berapa banyak sih saudara bisa telepon saudara kandung umpamanya untuk pinjam duit. Orang lama-lama jenuh. Dia bilang gini, gue gak mau deket-deket sama dia selalu pinjam duit sih dari saya. Benar gak saudara? Dari sebab itu saudara penting balik lagi. Prioritas kita itu sebagai ibu tunggal maupun ibu yang gak tunggal pun, prioritas kita adalah Tuhan. Waktu kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, yaitu kita bisa kasih tahu Tuhan juga, Tuhan ini masalahnya ini. Firman Tuhan mengatakan dia adalah kepala daripada janda-janda. Dia adalah bapa bagi yaitu anak yatim. Dari sebab itu saudara, itu penting saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Beri waktu saudara setiap pagi itu kepada Tuhan. Amin. Yang berikutnya adalah berani untuk mengatakan tidak. Seringkali karena teman-teman mengatakan yuk kita pergi. Lu di rumah-rumah terus sih. Ya dah. Buat apa saudara? Di manakah prioritas kita? Dari sebab itu kita harus tahu prioritas kita. Ada orang mengatakan, lu setiap minggu ke gereja terus. Sekali-sekali pergi dong. Wait, tunggu.
Siapa yang menolong saudara waktu saudara dalam kesulitan? Tuhan, bukan? Maka prioritaskan yaitu minggu pagi dah kepada Tuhan. Masih ada minggu siang, minggu sore saudara bisa pergi sama teman. Orang bilang antar ketinggalan. Gak apa-apa. Lebih baik ketinggalan teman daripada ditinggalkan Tuhan. Bahaya saudara. Karena Tuhan adalah sumber segala sesuatunya. Jadi kita harus tahu prioritas kita itu apa. Waktu kita tahu prioritas kita apa, dengan mudah kita akan mengatakan tidak. Tidak kepada yaitu obralan-obralan baju. Ya, karena kita tahu prioritas kita itu adalah rumah tangga kita. Prioritas kita, saya mau investasi. Saya mau mengumpulkan uang saya untuk umpamanya ya cicilan apartemen, apa cicilan rumah, apa saya mau cicilan buat saya yaitu belajar lebih lagi. Daripada saya beli baju obralan-obralan, lebih baik saya kumpulin uang saya sehingga saya bisa berinvestasi untuk hal yang lebih baik, hal yang lebih besar, hal yang lebih produktif, hal yang lebih berguna. Amin. Dan dikatakan di sini, itu balik lagi ke ayat tadi, dikatakan ia membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Itu hal yang nomor 3 yang saya nasihatkan. Seringkali karena kita nih ibu tunggal, kita merasa bersalah ya. Dari sebab itu kita mengatakan, udah gak apa-apa, mama dah yang cuciin. Gak apa-apa, mama masakin. Gak apa-apa, mama yang kerjain. Karena kita merasa bersalah, kita udah tinggal anak kita seharian, makanya kita melakukan semuanya ini. Salah, saudara. Itu tidak mengajari anak kita menjadi dewasa. Tapi justru, yaitu setelah anak kita udah mulai dewasa, kita bisa kasih dia, hari ini kamu si cuci piring ya. Atau kita bisa katakan kepada mereka, hari ini kamu si cuci baju. Mau laki, mau perempuan sama, saudara. Atau saudara bisa mengatakan kepada mereka, kamu mesti cuci mobil. Atau kamu mengatakan, ini waktunya untuk kamu. Kalau kamu nggak cuci mobil, udah nggak usah makan. Di dalam rumah tangga saya, itu peraturan saya berlaku. Saudara tahu, di Cina, yaitu di sekolah anak-anak SD, mereka itu pelajari apa? Anak kecil-kecil. Yaitu mereka belajar dari SD, mereka udah belajar. Saya mesti masak, saya mesti cuci sayuran, saya masak, makan bersama-sama, saya cuci piring. Habis cuci piring, saya mesti beresin seluruh, yaitu ruang makanan saya, kelas-kelas saya, baru saya pulang. Itu sebetulnya mendidik anak saudara, yaitu mengambil tanggung jawab bagian di dalam satu rumah tangga. Saudara mesti katakan pada anak saudara, yaitu satu hari kelak, kamu menjadi seorang bapak. Satu hari kelak, kamu menjadi seorang ibu. Kamu tanyakan kepada anak saudara, itu yang saya tanya kepada anak saya. Saya bilang, kamu mau nggak istri yang malas? Enggak, ya. Istri kamu mau punya suami kayak kamu malas? Ya juga ya. Nah, ya kan? Jadi kita buka wawasan mereka. Umami saudara mengatakan sama anak saudara, kamu mau punya suami berfoya-foya? Nah, kamu juga jangan foya-foya dong. Jadi kita ajari yaitu apa sih nilainya keuangan tersebut. Apa sih meskipun cuma 10.000, jangan terus kamu 10.000, kamu celengin dong. Jangan terus udah tinggal 10.000, udah belanjain sekalian. 10.000 kamu, jika kamu mami 10.000 setiap minggu, 1 tahun jadi berapa? Ajari mereka yaitu nilai-nilai apa sih artinya keuangan tersebut. Ajari mereka untuk mengambil tanggung jawab di dalam satu rumah tangga. Waktu mereka melakukan yaitu seperti mami cuci piring atau apa, saudara bisa bantu. Bukan artinya yaitu udah biarin aja, enggak. Saudara juga mengambil bagian dari itu semua. Waktu saudara bersama-sama melakukan aktivitas bersama-sama, di situ saudara membangun sebuah bonding, sebuah yaitu fellowship antara anak saudara dengan saudara. Sambil melakukan sesuatu, saudara bisa chatting, saudara bisa ada komunikasi atau berbagi atau cerita atau apa. Dan itu selalu yaitu sangat berkesan kepada anak tersebut. Dan jika anak itu sudah besar, seperti orang dewasa lainnya, mereka, sekarang udah mulai nih ngopi-ngopi, ajak anak saudara ngopi, nggak ada salahnya kok. Saya juga ajak anak saya bilang, mau pergi nggak? Kita ngopi aja yuk, oke. Kita ngopi, karena dia suka kopi, oke kita ngopi. Di sana ada kopi yang baru, kita cobain yuk, oke kita cobain. Kasih waktu. Ini anak saudara yang sudah dewasa, yaitu saudara juga harus memperlakukan mereka seperti orang dewasa. Jangan tetap melakukan mereka seperti anak kecil. Kesian anaknya. Dia juga malu di antara teman-temannya. Tapi perlakukan mereka, hormati mereka seperti yaitu saudara menghormati orang dewasa lainnya.
Itu yang kita harus lakukan. Saya percaya itu saudara bisa melakukannya. Yang keempat, yang terakhir, dan saya juga mengatakan ini adalah penting, yaitu keuangan. Sekali lagi, saudara harus mengatur keuangan dengan baik. Sama seperti wanita di Amsal 31, dia mengatur dengan baik. Begitu juga saudara. Apalagi setiap ibu tunggal itu sudah keharusan, garis bawahi keharusan dengan warna merah. Saya harus mengatur keuangan saya dengan baik. Karena itu adalah sebuah keharusan. Karena saya percaya itu Tuhan telah mempercayakan saudara dengan sebuah jumlah keuangan. Di situ kita yaitu juga memiliki tanggung jawab, yaitu nomor satu kepada Tuhan dan seluruh keluarga saya. Nomor satu yang saya bisa lakukan kepada setiap keuangan jika saudara mendapat gajian atau upah atau hasil apapun, nomor satu yang saya lakukan karena prioritas saya adalah Tuhan, maka saya melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang saya lakukan nomor satu ialah membeli perpuluhan tersebut kepada Tuhan. Seberapa kecil, seberapa besar, nomor satu beli perpuluhan saya kepada Tuhan. Yaitu karena itu adalah sebuah, buat saya, itu adalah hal yang terpenting karena saya percaya tanpa Tuhan saya nggak dapat melakukan. Kalau Tuhan nggak memberi kesehatan, apa saya bisa kerja? Pasti nggak bisa. Kalau Tuhan tidak memberikan anugerahnya, apa saya masih, yaitu bos saya masih suka sama saya tetap bekerja di dalam perusahaan yang baik, pasti nggak bisa. Banyak orang jauh lebih pintar dari kita. Sekali lagi itu adalah tugas saya atau kewajiban daripada saya, yaitu bukan karena keharusan, tapi saya karena menghargai Tuhan. Dari sebab itu, menghormati Tuhan. Saya mengikutinya sesuai firman Tuhan nomor satu. Yaitu jika apapun yang saya dapat, saya beri perpuluhan saya kepada Tuhan. Hal kedua, yaitu baru saya memberikan, yaitu ucapan syukur saya dalam bentuk persembahan, dalam bentuk misi, dalam bentuk pembangunan gereja, terserah pada saudara. Ketiga, yaitu sedikit apapun juga, tetap kita terus tabung. Ya memang rasanya, ya kayaknya percuma aja nabung, uangnya sedikit banget kok. Buat apa ya 100.000? Jangan gitu saudara. Sekali lagi dengan sedikit yang kita miliki, kita bisa mencapai suatu hal yang jauh lebih besar. Coba saudara. Nggak ada salahnya coba. Jangan saudara mengatakan, cuma 5.000 buat apa saya nabung. Saya tahu ada seorang ibu tunggal. Tapi ya itu luar biasa saudara. Dia bisa menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri. Apa yang dia lakukan? Dia nggak pinter, nggak apa segala macam. Dia hanya cuman ya itu dia masak. Dia gunting rambut orang, tapi dia bilang kayak gini, kalau hasil dari masak saya tabungin buat ini. Kalau hasil gunting rambut saya buat ini. Terus saya bilang gini, terus gimana? Iya, itu buat anak saya sekolah. Anaknya sekolah di luar negeri, saudara. Itu luar biasa. Apakah dia punya rumah? Dia nggak punya rumah. Dia masih sewa, saudara, apartemen dan segala sesuatu. Tapi dia memberikan yang terbaik. Dia bilang, saya tuh selalu memberikan perpuluhan saya kepada Tuhan. Itu nggak bisa enggak. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan juga buka jalan bagi kehidupan saya. Saya percaya ya itu kita semua mampu. Sekali lagi tetapkan prioritas kita. Jika Tuhan prioritas kita, tidak sulit untuk memberi kepada Tuhan. Dan akan lebih mudah untuk mengatur keuangan kita juga. Amin. Izinkan Tuhan membantu dalam segala sesuatunya. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya harap yaitu saudara nggak merasa bersalah lagi. Karena setelah saya baca yaitu Amsal 31, saudara lihat. Ini wanita udah mencari bulu domba dan rami. Terus udah gitu bangun malam-malam. Ya, membeli sebuah ladang. Hasil tangannya udah beli ladang yaitu ditanemin lagi sama anggur. Terus udah gitu malam-malam hari dia masih bekerja. Terus udah gitu tangannya ditaruh pada jentera. Jari-jari memegang peminta lagi. Luar biasa wanita ini. Nah, saya percaya saudara sekalian juga sama seperti Amsal 31, saudara pun demikian. Orang bisa mengatakan apa saja, tapi kita tahu kalau kita telah melakukan yang terbaik, Tuhan pun akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tutup dalam doa. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Karena Engkau sendiri telah memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Engkau sendiri memberi kemampuan, Engkau sendiri telah memberi talenta kepada kami Tuhan. Engkau sendiri memberi kesehatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua Tuhan bisa menjadi seorang wanita karir. Sama seperti Amsal 31 yang menghasilkan hasil yang baik untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang tidak punya pekerjaan, saya berdoa Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dan bagi mereka yang kesulitan dalam pekerjaan mereka, Tuhan berikan mereka hikmat, sehingga mereka bisa mencari jalan keluarnya untuk pekerjaan mereka.
Bagi mereka yang kurang sehat, Tuhan Engkau sendiri sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan kedua tangan mereka, dan boleh membawa hasil dalam rumah tangga mereka. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sendiri yang membuka pintu-pintu kesempatan Tuhan untuk kami semuanya, sehingga kami bisa menghasilkan Tuhan hal yang baik, sehingga keluarga kami berkecukupan, tidak berkekurangan. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih atas segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami, hikmat dan pengertian Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap-tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian semua. Hujan berkat secara rohani maupun jasmani melimpahi saudara sekalian semua. Berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai saudara, kasih karunia dan juga damai sejahtera dan juga kasih yang berkelimpahan tinggal diam di dalam saudara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Ingat saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Amin. Meskipun orang meninggalkan saudara, tapi Tuhan kita nggak pernah meninggalkan kita. Maksudnya jangan kita putus asa, jangan kita bersedih. Bangkit kembali. Ya, bangkit kembali, dan Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada saudara untuk menghasilkan hasil yang baik bagi seluruh rumah tangga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.